Gue ada preload adjuster. Preload adjuster ini gunanya untuk memperkeras shock teman-teman ya. Tabung shocknya ini ternyata sudah diganti, bukan original Kawasaki-nya. Kan memang preload adjuster ini memang kan diperuntukkan buat original di shock Kawasaki Ninja 150 RR. Kenapa nggak bisa? Ya permasalahannya di sini, di tabung shock yang non original, makanya nggak bisa. Oke, pasang beberapa part dari WR3. Bagian idle-nya teman-teman ya. Hah? Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ekstrim dimanapun kalian berada. Salam sejahtera buat kita semuanya ya. Semoga kalian semua diberi kesehatan, diberi kemudahan untuk segala urusannya. Amin. Nah, di konten hari ini gua mau kasih konten edukasi buat temen-temen. Edukasi dan apa ya, ngasih saran untuk solusi di Kawasaki Ninja 150 RR. Kita menjawab komplainan orang-orang. Ini di tangan gue ada preload adjuster. Preload adjuster ini gunanya untuk memperkeras shock teman-teman ya, buat setelan shock. Jadi shock itu lebih keras, dan juga selain membuat lebih keras, tampilannya juga lebih enak dipandang kayak saya. Nah, setelah itu kita menjawab komplainan orang-orang. Beberapa banyak yang ngomong, kok nggak bisa dipasang sih bang, kok nggak bisa diputar di bagian shocknya. Ternyata usut ke usut kita lihat di sini ada motor yang sudah kita bongkar. Ini tabung shocknya ini ternyata sudah diganti, bukan original Kawasaki-nya. Jadi mengapa dia tidak bisa masuk? Kenapa sih nggak bisa masuk? Karena diameter dan si dratnya juga itu sudah berbeda. Nanti kita kasih unjuk ya, kenapa nggak masuk. Nah, selain itu kita juga udah siapkan untuk original Kawasaki-nya. Nah, ini udah kita siapkan untuk kita pasangkan nanti di sini. Oke, tanpa berbasa-basi, kita langsung kasih pembuktian buat teman-teman kenapa sih nggak bisa. Mungkin langsung kita pasangkan aja. Nah, nanti kita minta bantuan mekanik buat memasangkan. Langsung kita gaskan. Oke, kita buka ya teman-teman ya. Nah, di sini dia punya drat ini sama-sama halus. Teman-teman bisa lihat. Kelihatan kan? Kelihatan. Nah, ini sama-sama halus. Tapi walaupun sama-sama halus, dia tidak bisa dipasang nih guys. Kanan kiri sama aja ya. Nah, nggak bisa muter, mau balik juga nggak bisa. Nah, kalau yang ini kan masuk nih, jadi harusnya dia masuk, setidaknya masuk segini dulu, baru dia ngedrat nih, tuh. Nah, baru nih masuk. Kalau preload R3 dia tidak bisa masuk, karena cuma masuk sedikit doang. Oke, begitulah teman-teman kenapa tidak bisa. Nanti kita langsung kasih pembuktian kalau kan memang preload adjuster ini memang kan diperuntukkan buat original di shock Kawasaki Ninja 150 RR. Kenapa nggak bisa? Ya permasalahannya di sini, di tabung shock yang non original, makanya nggak bisa. Oke, langsung kita pasangkan aja shock originalnya. Kita kasih pembuktian kalau di shock originalnya bisa masuk. Gaspol. Oke, biar nggak kelamaan, kita coba langsung di sini aja ya. Kita langsung coba di bawah saja. Nah, ini mumpung belum dikasih oli sama mekanik. Nah, ini banyak olinya nih. Sip. Ini bagian atasnya. Oh,
Bagian dalamnya juga berbeda. Bagian dalamnya berbeda nih yang ori. Dia nggak langsung ngedra dari sini nih. Nah, nih teman-teman bisa lihat yang non original dia itu bagian yang halus ini dalam ini itu nggak terlalu jauh, pendek ya, sekitar berapa sentian. Nah sedangkan yang originalnya itu dia agak dalam ya. Nah, sekitar 2 sentian ada inilah. Gitu. Ini perbedaan satu dari sok original dan non original. Oke. Kalau untuk dratnya sih sama-sama halus. Mungkin si ulirnya itu juga berbeda. Aduh. Nah, langsung kita gasken pakai preload adjuster dari WR3. Biar teman-teman percaya nih. Kalau di preload adjuster WR3 itu bisa masuk tanpa ada halangan apapun. Langsung masuk gas. Mantap. Kita pasang juga yang satunya deh. Kita pasang juga yang satunya. Gaskan, kita buka satunya. Oke. Kita pasang juga. Masuk lancar jaya bosku. Tidak ada halangan apapun. Sip. Mantap kan? Nah ini ntar tinggal teman-teman setting aja ini. Ini kan kalau makin ke dalam, jadi tekanan ini si preload kan lebih neken, jadi shocknya lebih keras. Kalau dikendorkan ke atas itu mengempukkan shocknya juga. Cuman kalau preload itu kan sebenarnya nggak buat ngempukin ya, preload itu kegunaannya buat ngerasin si shock. Jadi nggak ada buat bikin empuk lah. Udah pasang preload pasti shock lebih keras gitu. Gasken. Nah mungkin begitu aja ya kontennya ya, sambil sinematik pemasangan kali ya. Dan beberapa juga banyak juga aksesoris yang udah terpasang di Kawasaki Ninja 150 RR nya ini, banyak banget di bagian mesin. Oh kita kasih tunjuk aja lah, bagian-bagian mesin ini sudah terpasang beberapa part dari WR3. Nah ini barang-barang baru dari WR3 untuk bodi mesin Ninja 150 RR kalian ya. Ada shock coupling, ada water pump. Nah ini juga ada bagian buat engine-nya, ini apa namanya lupa. Cover kip. Terus ada baut-baut oli. Terus cover engine-nya ada baut-baut titanium. Terus juga ada underbone dari WR3. Ini nih guys. Kita melaju ke belakang. Sudah terpasang disk dari WR3 untuk bagian belakang untuk Ninja 150 RR. Dan bracket menggunakan bracket dari WR3, kaliper 2P, baut-baut titanium, selangnya menggunakan selang dari WR3, dan juga ada axle slider dari WR3 ya teman-teman. Jalur pedok dari WR3 juga. Untuk pengereman depan, nah pengereman depan menggunakan Brembo karena nanti kan kita mau bongkar. Ini ada ganti disk juga nggak, Don? Ada ganti disk juga? Disknya mau diganti nggak? Pakai WR3. Oh, ini ternyata pengerjaan masih sekitar 80%-an ya. Pengerjaan masih 80%-an, cuman kita tadi kan sedikit edukasi buat teman-teman kenapa preload adjuster nggak bisa dipasang. Nah itulah salah satunya di diameter dan juga di bagian ulirnya berbeda. Terus juga si tabungnya ini ternyata bukan tabung original dari Kawasaki 150 RR-nya. Oke. Jadi gitu ya teman-teman ya, kalau memang nggak bisa pastikan lagi apakah tabung dari motor Ninja teman-teman
apakah original apakah tidak. Kalau tidak original, preload adjuster ini nggak bakal masuk gitu. Kalau original masuk tanpa ada halangan, lancar jaya. Oke, sambil kita menunggu proses pengerjaan kayak pemasangan disk dan selang rem bagian depan dan juga pemasangan shock, karena ini pemasangan shock juga begitu cukup lama. Nanti kita spill lagi untuk hasil downnya. Gaspol. Nah guys, akhirnya udah selesai juga untuk pengerjaan Kawasaki Ninja 150 RR-nya ya teman-teman ya. Mantep banget, banyak banget yang terpasang, aksesoris segala macem. Nah kita kemarin menjelaskan mengenai ini preload ya. Teman-teman kalau semisal melihat video sebelumnya dari awal, teman-teman pasti paham lah preload ini dikhususkan untuk tabung shock. Tabung shocknya ini untuk yang ori. Jadi kalau yang bukan ori ini tidak bisa memasang preload dari WR3. Nah, itu kita singkirkan dulu. Kita langsung sepil part apa aja yang sudah terpasang di Kawasaki Ninja 150 RR-nya. Banyak banget teman-teman ya. Nah, dari kokpit. Ini dong, kokpit kita kasih tunjuk nih kokpitnya. Nah, kokpit terus pakai stang clip on dari WR3, ada steering damper dari No Brand, bracketnya tentunya menggunakan bracket dari WR3, master couplingnya menggunakan master coupling dari WR3, dan juga ada tabung minyak rem dari WR3 beserta bracket tabung dari WR3 juga tentunya teman-teman ya. Triple clamp nggak disebut? Triple clampnya juga pakai WR3. Hitam-hitam semuanya nih, hitam-hitam kayak Farhan hitam. Nah, pemberitahuan buat teman-teman ya, semisal kalau semisal pakai apa ya, stang clip on dari WR3 itu teman-teman harus ganti speedonya. Kalau speedo orinya itu kan dia kan tinggi jadi mentok gitu teman-teman ya. Nah, tapi kalau semisal nggak pengen mentok teman-teman harus ganti, tapi sih bagus kalau diganti ya An ya. Iya, bagus kalau diganti, jadi tampilannya lebih simple dan lebih elegan tentunya. Mentoknya di mana sih Bang? Mentoknya biasanya di master remnya. Ini master remnya. Mau RCS Corsa Corta maupun RCS biasa juga tetap mentok. Nah ini master remnya menggunakan master rem berapanya? 19 ya? 19 RCS Corsa Corta. Hand grip domino, balancer stang dari WR3. Kita spill pengeremannya. Untuk bagian depan, kalipernya menggunakan kaliper Brembo 4P, bracket WR3 dan tentunya bracketnya CNC. Dan disknya menggunakan disk floating dari WR3 beserta ada access slider dari WR3 berwarna hitam dihiasi dengan baut-baut titanium berwarna hitam. Nah, selang WR3 tentunya gokil paten. Nah kita lari ke knalpot. Nah ini knalpot ini ada knalpot dari No Brand yang full titanium dan menggunakan knalpot dari Tostec. Gokil. Nanti kita tes soundnya untuk suaranya seperti apa. Lari ke belakang, Farhan. Oh, ke mesinnya dulu Han. Ini Han. Wah, gokil itu. Mesinnya udah pakai baut titanium, baut dari WR3, baut olinya. Ini apa namanya? Lupa gua. Stud coupling. Nah, stud coupling. Terus cover ini cover hips. Terus cover engine. Wah, mantep lah. Terus ada cover angka dari WR3, underbone dari WR3 beserta baut-baut titanium. Ini dibikin konsepnya hitam semua teman-teman, jadi nggak terlalu terlihat kalau menggunakan baut-baut titanium. Terus juga ada Brembo 2P, baut-baut titanium juga, disknya menggunakan WR3 dan baut-baut titanium dari WR3, jalur pedok dari WR3. Wah gokil, ini paten banget, ini ganteng banget nih teman-teman ya. Nah, ada lagi nggak tambahan? Gearnya juga udah ganti dong.
Ada juga karbon dari No Brand untuk bagian hagernya. Ini bukan hager ini jatuhnya. Kalau hager nyambung masih ke sini. Cover rantai. Terus ini ada gear dari WR3, rantai RK ini ya. Ini ya rantai RK. Udah nggak ada lagi. Nah, cover gear depan berwarna hitam. Pokoknya bagian mesin udah baut-baut titanium semua, gokil, paten. Langsung kita tes untuk suaranya Han, gaspol. Nah, kita tes untuk suaranya. Bagian idle-nya teman-teman ya. Hah? Udah jangan lama-lama soalnya ngebul. Nah itu seperti itulah cuplikan suara knalpotnya. Nanti gue kasih lagi suara knalpot yang kemarin kita bikin video sinematiknya juga udah ada. Ini ngebul banget ini ntar jadinya. Minimalisir jadi kabut. Nah oke, mungkin sampai situ aja video kita karena udah terlalu lama banget ini video durasinya. Teman-teman pasti bosan juga menonton video ini. Pokoknya buat teman-teman yang mau memodifikasi motornya, khususnya buat pengguna 2 tak, langsung aja datang ke Extreme Motorsport. Minimal 2 tak, gaspol.